channel Lina Erliana. Nah, di Sharing is Caring Let Kiss episode ke-19 kali ini, spesial edisi Hari Guru, kita kedatangan tamu spesial. Di sini ada Bu Rutini. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah ya Bu ya, tetap sehat ya Bu ya. Selamat Hari Guru Ibu. Ya, terima kasih, sama-sama. Berbahagia. Iya Ibu. Alhamdulillah. Nah Bu, sebelum kita mulai sharing is caring nih Bu kali ini, mungkin Ibu perkenalkan diri dulu, sapa viewers di rumah yang nanti nonton Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita bisa sehat ya. Silahkan untuk menonton YouTube-nya. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, kita bisa sharing is caring kali ini. Nah, mungkin for your information bahwa di sini adalah Bu Rutini. Bu Rutini adalah kepala perpustakaan dan beliau juga pengajar sosiologi. Jadi kalau kalian pernah diajar nih, mungkin ini bisa jadi salah satu momen untuk melepas rindu nih Bu, angkatan yang lama-lama kan ya Bu ya. Halo. Pengen tahu kabarnya Bu Rutini gitu. Ya, Nah, sehat semua ya. alhamdulillah, mudah-mudahan ya Bu ya yang nonton semua sehat. Nah Bu, di Sharing is Caring kali ini Bu, kita pengen mengulas sisi lain nih Bu. Pengalaman Ibu sudah berapa tahun atau dari tahun berapa sih Bu Ibu menjadi guru Bu? Ibu lulus tahun 87 waktu itu dari IGIP Jakarta. 87. Kemudian 88 kami diangkat jadi pegawai negeri. Oke. CPNS waktu itu. Kemudian tahun 90-nya kami ditempatkan ulah waktu itu ditempatkan di Tangerang. Di Tangerang. Oh, nggak langsung di Bekasi ya Bu ya? Selama 2 tahun, kemudian kami pindah ke SMA 1 Bekasi. SMA 1 Bekasi. Kemudian ke SMA 4. SMA 4. Kemudian insya Allah sampai terakhir atau sampai pensiun lah itu masih insya Allah sehat badan, bisa berbakti mengajar di SMA 14. SMA 14. Wow, ini rondonnya 87 32 tahun. 32 tahun. Iya, alhamdulillah kemarin 30 tahun dapat penghargaan Satya Lencana ya Jokowi ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, jadi kemarin itu ada guru-guru senior yang mengajar lebih dari 30 tahun ya Bu ya? Iya, lebih. Lebih dari 30 tahun. Ada Bu Rutini, ada Pak Haji Aun, Pak Utim dan Bu Agus. Ya. Nah, beliau ini orang-orang hebat nih di balik SMA 14 guru senior yang founder ya Bu ya, foundernya SMA 14 gitu. Makanya kita mau mengulas sisi lainnya nih Bu. Nah Bu, tadi kan 87 ya Bu ya. 87 ya saya belum lahir ya Bu. Belum. Luar biasa sekali nih Bu. Bagaimana Bu pada saat itu kenapa Ibu berpikiran pengen jadi guru sih Bu? Aduh ya. Alasannya gitu. Alasannya mungkin ibu adalah orang desa, dari keluarga tuh 5 jumlah anak. Bapak saya itu memohon ada satu anak bapak yang jadi guru. Nah saya yang jadi korban. Saya pengennya jadi polwan. Korban itu ya Bu ya menurut Ibu? Iya. Nah makanya dari pas SMP itu bapak saya tuh udah mewanti-wanti, mempesan gitu kan. Pokoknya dulu tuh kan SPG ya, iya, betul. Guru. Nah udah masuk ke situ. Gitu jadi kan. Awalnya Ibu jadi pengen jadi polwan ya Bu ya? Iya. Pengen jadi polwan tapi karena keinginan orang tua, akhirnya salah satu harus anaknya yang jadi guru, Ibu lah masuk ke SPG. Terus Bu kan dari SPG Ibu meneruskan pendidikan di IKIP. Nah kenapa Bu Ibu akhirnya kayaknya saya pengen jadi guru sosiologi nih gitu? Mungkin dulu tuh SPG berarti jadi guru SD itu kan. Saya minta waktu itu cuma 15.000 loh. Apanya tuh Bu? Namanya si Penmaru. Oh, sistem pendaftaran mahasiswa baru. Itu harga formulir cuma 15.000. 15.000 tahun 80-an ya, 84. Terus kata bapak saya, "Mana? Aku melanjutkan ke IKIP," gitu. Iya. Kami 1 tahun aja. Kan orang tua juga petani kan gitu ya. Iya. Terus jangan 3 tahun aja katanya gitu. Dengan harapan kan kalau 3 tahun tuh D3 ada ikatan dinas, ada beasiswa, betul, ada apa, betul. jadi ambilnya. Makanya habis pas keluar langsung dianggap jadi
seperti itu gitu Oke. kan. Jadi Nah terus kalau kenapa ibu jadi guru sosiologi, kenapa Bu? dulu tuh kan memang di IKIP itu tidak ada jurusan sosiologi, dan kami dari SPG itu jurusannya itu terbatas, itu tidak gitu. mana bisa gitu kan. Tidak boleh mengambil semua jurusan yang ada, Iya, Bu? nggak ada, harus ditentukan. Ya, akhirnya ambil keterampilan ceritanya PKK di PKK. Nah pas 96 lah, itu ditiadakan, liburkan, dihapus lah keterampilan itu. Akhirnya kami ke sosiologi, dan itu belajar dengan Pak Royani di SMA 4 gitu kan. Dan teman-teman seperjuangan itu memang beralih ke sosiologi, karena waktu itu memang di IKIP pun tidak ada jurusan sosiologi. Tapi itu harus ada di pelajaran, makanya dipecah dari antropologi, sosiologi. Jadi antropologi ada, sosiologi juga ada. Seperti itu. Dan alhamdulillah sekarang betah jadi sosiologi. Jadi lebih menikmati ya Bu ya? Menikmati sosiologi. Nah Bu, terus kan sekarang akhirnya dari tadi perpecahan jurusan ya Bu ya, berarti ya dari sosiologi terus akhirnya jadi sosiologi ya Bu ya. Nah, bagaimana strategi Ibu nih? Sekarang kan Ibu udah ajak menjadi guru sosiologi. Bagaimana strategi Ibu ketika menghadapi siswa yang mungkin tidak semua siswa tuh mudah diajak belajar ya Bu ya? Artinya daya tangkapnya kan setiap siswa kan unik, berbeda-beda. Gimana Bu menyiasatinya tuh Bu? Ya itulah mungkin panggilan seorang guru ya. Jadi kita harus merangkul semuanya. Yang namanya satu kelas kalau pinter semua, kita kembalikan lagi ke agama ya. Betul. Dalam sosiologi itu ada perbedaan, ada apa? Hanya dua dalam hidup, perbedaan dan persamaan. Betul. Dan dari dua ini orang permasalahkan perbedaannya. Kalau persamaan mah kan nggak apa ya, nggak asik, nggak gitu. Ada tantangan nih ya Bu ya? Iya, nggak ada tantangan. Nah ini dari perbedaan itu kita harus rangkul semua. Ya kan. Betul, dari yang pinter ada yang biasa, kurang, yang biasa juga ada. Cuman kan yang pinter biasanya mereka udah deh biar lari gitu kan. Cuman yang tidak pintar ini ya sabarlah, dimotivasi, dikasih pembelajaran, dikasih apalah, pokoknya bagaimana caranya dia untuk bisa mengikuti. Mungkin tidak sama, tapi yang penting dia hampir bisa mengikuti ke yang pintar itu. Bukan seperti itu. Jadi strateginya mungkin Ibu memberikan treatment yang berbeda ya Bu ya. Gitu. Kalau untuk yang mungkin kurang atau yang biasa, motivasinya lebih digencar lagi gitu ya Bu ya. Terus Bu, ada nggak Bu kayak perbedaan pandangan guru zaman dulu sama sekarang nih Bu? Kan Ibu kan ibaratnya sudah melewati fasenya 32 tahun gitu Bu. Mungkin kalau saya mengalaminya yang fase sekarang gitu ya Bu ya. Kalau yang dulu bagaimana Bu? Kalau dulu itu kan mengajar dengan banyak ceramah, apa gitu kan. Kalau sekarang mungkin berbeda ya kan, lebih ke IT itu. Apalagi zaman sekarang ini ya anak-anak tuh harus lebih pintar lah, istilahnya lebih bisa mengembangkan diri, terutama dengan teknologi gitu kan. Kalau zaman saya udah jadul, udah gaptek, udah apa, yang mungkin memaklumi. Tapi di anak-anak saya, murid saya harus lebih maju gitu, seperti itu. Jadi bedanya di kecanggihan teknologinya berarti ya Bu ya? Memang dulu kan kita bikin makalah aja ngetik. Bu. Kalau salah ngulang lagi ya Bu ngetik. Jadi kalau sekarang kan enak. Betul. Dulu tuh nggak ada ya seperti itu. Dan di skripsi itu kan ngetik. Makanya itu sampai pagi istilahnya aja ngetik, nggak ada ini. Dan memang harus ini kan, sampai ini apa namanya, kapalan, karena ngetik itu penuh penekanan ya Bu ya. Itunya harus cetok gitu kan. Kalau komputer kan gimana kan, itu kan apanya bagus. Nah kayaknya anak zaman sekarang nggak ini Bu, nggak tahu alat tik tuh kayak gimana kayaknya Bu. Enggak tahu. Nggak pernah ngerasain ya Bu ya. Nggak ada, iya. Karena udah nggak ada juga ya Bu. Udah nggak ada, udah jadul, mungkin udah dibuang jauh atau di museum kan, nggak tahu dia mana mesin tiknya juga. Belum tentu mesin tiknya itu apa, bergantian. Karena memang nggak pribadi ya Bu ya. Ekonomi memang dulu kan tidak ada. Orang bayaran aja 5.000 sebulan. Kalau dari segi maaf nih Bu, gaji guru atau gaji PNS zaman dulu sama sekarang nih Bu, gimana Bu? Nah ya,
Kalau bisa digambarkan. Zaman dulu ibu pas diangkat itu kan 70% ya. Iya. Hanya 400.000. 1 bulan. 1 bulan. Itu PNS ya Bu ya? Iya. Tadinya ibu juga maju mundur. Tapi ingat bapak saya Iya. merayakan orang tua. Bapak pengen menjadi guru dan Iya. kata orang Sunda mah dilekenan, Iya. ditekuni lah. Diketut. Tapi alhamdulillah berkah sekarang. Iya, tapi alhamdulillah ya Bu ya, sekarang berbeda tentunya ya. Iya. Iya. Tapi kan dengan gaji 400.000 itu apa? Ongkos dulu kan PPD ya? Iya. Bis. Iya, 100 rupiah. Oh iya, zaman Kerupuk dulu. masih 10 rupiah. 10. Itu masih dapat ya Bu ya? Masih dapat. Mungkin udah kelipatannya memang seperti itu Iya. zamannya. Jadi nilai uang memang tidak bisa dibandingkan dengan zaman dulu dengan zaman Iya, sekarang. iya. Gitu kan seperti Iya. itu. Cuma mungkin lebih ke teknologinya makin kelihatan ya Bu Iya, yang sekarang iya. gitu. Terus anak-anaknya juga nggak sih Bu? Kayak Betul. anak-anak zaman dulu sama anak zaman sekarang tuh. Berbeda sekali. Kalau menurut Ibu apa yang Ibu rasakan Bu? Yang perbedaan mencoloknya? Kalau terkena sikap. Sikap ya. Moral. Nah, ini Bu yang sebenarnya saya pengen bahas gitu ya Bu ya. Menurut Ibu gimana nih Bu? Iya, jadi kalau dulu tuh misalnya apa ya, anak ngerjain tugas kayaknya gimana gitu udah Ngerasa bersalah, takut tapi gitu. sekarang mah nyantai aja. Kayak Ada bodo aja. amat gitu Iya, nggak sih Bu? jadi lebih hormat lah istilahnya gitu ke Iya, guru. iya. Dan alhamdulillah sampai sekarang itu kalau ketemu apa tuh iya masih ini dan alhamdulillah komunitasnya ada istilahnya kan gitu. Iya, iya. Entah berapa bulan sekali, entah berapa tahun sekali mereka reuni, kami diundang Iya, seperti itu. iya. Seperti itu. Kalau berarti bisa dikatakan gini ya Bu, kalau anak zaman dulu atau siswa zaman dulu tuh kalau sama gurunya menghormati banget, Menghormati. menghargai Iya. baik dari segi tugas, Iya. sikap, attitude-nya gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kalau sekarang mungkin dari segi tugas aja dikasih tugas nggak ngerjain masih yang santai iya. gitu ya Bu ya. Terus kalau dulu anak dimarahin itu takut apa gimana? Langsung gitu. berubah Bu. Iya, sekarang mah nggak tahu ibu juga. Dan juga kita nggak boleh ya Bu ya sekarang. Iya nggak boleh sekarang malah kena HAM. Iya. Sekarang dikit HAM. Iya, dikit-dikit jadi yang salah gurunya padahal tujuan guru itu mendidik ya Bu ya. Jadi metode yang dulu ibu pakai Iya. dipakai sekarang nggak bisa. Nggak masuk ya Bu ya. Nggak masuk nggak klop gitu. Mm. Itu seperti itu anak-anak sekarang itu Iya. beda dengan zaman Nah, dulu. ini kan tantangan juga ya Bu ya. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri, kalau Ibu pribadi ketika mengajar menemukan siswa-siswa yang mungkin kayak sekarang ya Bu ya, perbedaannya jauh banget dari segi sikap, moralnya kurang gitu. Apa yang mungkin Ibu terapkan ke mereka walaupun mungkin tidak metode seperti yang dulu tapi masuk di zaman sekarang gitu. Baiknya seperti apa gitu? Misalnya kalau anak yang sering bolos atau nakal, ya mungkin lagi ngajar ibu dekati, Iya. ya kan, dengan cara berbicara lah, apa gimana, atau bila perlu ibu mengelus-ngelus punggungnya, gitu kan, sabar ya nak, atau mudah-mudahan besok kamu jadi jenderal, polisi kayak, jadi presiden kayak, jadi dokter kayak gitu. Betul. Ternyata itu adalah sebuah doa, perkataan itu. Iya. Betul. Karena dulu anak itu Bandung nyari saya, ibu terima kasih saya, kenapa? Kan ibu saya pernah disuruh ini sama ibu di setrap ini. Terus ya sekarang saya berhasil alhamdulillah. Oh begitu, ya saya mohon maaf saya bilang gitu. Kalau memang itu, nah sekarang nggak bisa diterapkan ke anak sekarang seperti itu. Jadi kalau sekarang mesti pendekatannya lebih halus ya Bu Lebih ya. halus lagi. Ibaratnya mungkin bisa dikatakan kalau anak sekalipun itu anak salah gitu ya Bu, kita lebih ke mudah-mudahan kamu berubah ya, mudah-mudahan Iya, jadi harus lebih ke situ. gitu Lebih aja. humanis gitu ya Bu ya, Lebih guru humanis, zaman lebih sekarang. persuasif lagi. Seperti itu, motivasi dorongannya itu benar-benar, dan memang ya itu pengaruh teknologi gitu ya. Iya, semakin Bagus, canggih teknologi tapi plus minus pasti ada. tapi sikapnya jadi kurang ya Bu ya. Terus Iya. kayak kecenderungan gadget gitu, dipanggil sama gurunya lagi main Mobile Legend gitu kan ya Bu ya. Iya. Kadang ibu kalau mau ngajar, maaf ya, ini kelas saya yang berpuasa di sini. Betul. Tolong ya HP-nya simpan dulu. Betul. Terus jangan sampai nanti kalau ketahuan HP, ibu masalahnya beda lagi. Itu bisa sampai siswaan sampai BK. Iya, seperti iya, itu. betul. Alhamdulillah sih selama berapa ini
paling anak serius di kelas berapa menit sih, Iya. gitu kan, kita dibuang langsung ya. Nah terakhir silakan entah latihan apa gitu kan, so aku dibuka HP-nya gitu. Oke. Gitu aja. Ada waktunya buka handphone, ada waktunya ya Bu ya. Gitu. Oke, Gitu, wow. gitu. Menarik banget nih Bu. Kita kalau ngomongin moral tuh kayak nggak ada habisnya Nggak ya ada Bu. habisnya. Karena anak zaman sekarang nih anak korban zaman sih kalau menurut saya. Betul. Zamannya ya memang lagi kayak gini gitu Bu. Kalau anak-anak zaman dulu ya memang kita kayak pendidikan moral, karakter itu tuh memang nilai-nilainya tuh kayak ditekankan banget. Iya. Ya siswa dimarahin gurunya selagi itu benar gitu kan, orang tua nggak bakal marah ya Bu ya. Iya, betul, Dan itu betul. masuk banget gitu. Iya, Tapi betul. kalau sekarang nggak masuk kayak gitu. Nggak berani sekarang. Iya. Jadi, misalnya ibu marahin anak, orang tuanya harus siap untuk berhadapan. Soalnya udah banyak cerita sih, banyak Iya, contoh. banyak contoh ya Bu ya. Jadi kita juga harus lebih hati-hati. Gitu, berbeda dengan dulu. Beda banget ya. Nah Bu, terus Bu ngomong-ngomong tentang sosiologi. Kan sekarang nih khususnya kelas 12 ya Bu, banyak banget anak-anak yang kemarin tuh bimbingan kelompok sama saya. Pengen ngambil jurusan sosiologi, ada juga yang pendidikan sosiologi gitu kan. Kalau pendidikan udah jelas nih nanti bisa kayak Bu Rutini gitu kan. Ya, penerus saya. Iya, jadi guru. Tapi kan kalau sosiologi murni gitu ya Bu. Tapi terlepas itu intinya mereka ada ketertarikan dengan ilmu sosiologi Bu. Iya. Kalau menurut Ibu sendiri nih dari sudut pandang guru sosiologi, apa sih Bu yang perlu mereka persiapkan untuk misalnya masuk jurusan sosiologi gitu. Apa yang perlu dipersiapkan dari sekarang Bu? Mungkin yang pasti belajar. Betul. Ya kan? Dan belajar itu kan tidak terbatas dengan waktu ruangan, betul. bebas Di mana aja. Apalagi dengan pelajaran sosiologi itu, kalau mungkin matematika 4 kali 4 pasti 16 ya, ilmu pasti gitu kan. Iya. Tapi untuk sosiologi tidak bisa 16. Bisa jadi Bisa 20 dikurangi 4. Iya, betul, Ya kan, bisa betul. 1000 dikurangi berapa kan itu. Iya, betul. Nah itu. Jadi sosiologi itu mempelajari tentang masyarakat. Iya. Zaman dahulu, zaman sekarang, dan masa yang akan datang. Itu ininya sosiologi. Jadi yang dipelajari adalah masyarakat. Yang di dalamnya ada interaksi antara manusia dengan manusia. Iya. Ya interaksi itu kan tidak seperti ngobrol aja. Iya, ya betul. bersalaman. Tapi dengan orang misalnya demo, orang berantem, itu juga salah satu contoh interaksi. Iya. Di dalam masyarakat gitu. Karena kenapa kita belajar masyarakat? Karena yang isinya manusia. Yang manusia itu kan selalu berubah-ubah, entah pikirannya, entah maksudnya apa. Nah itu kita harus tahu seperti itu. Iya. Sekarang A, besok berantem. Iya. Sekarang ini tahu-tahu Iya. Nah itulah yang dihadapi masyarakat. Jadi kita guru sosiologi itu malah enjoy gitu. Jadi nyantai. Jadi apa ya? Ya itulah masyarakat yang kita pelajari. Tidak seperti orang matematika di lab. Iya. Mencampur Orang eksak ya Bu ya. Kalau sosiologi malah kata ibu nyantai, iya kan? Iya. Misalnya kita mempelajari tentang masyarakat tradisional. Betul. Contohnya masih ada, ada. Terus modernnya sekarang. Nah di masyarakat modern apa yang terjadi? Iya. Misalnya kan dengan pemukiman kumuh, padatan penduduk, betul. kriminalitas. Betul. Nah itu adalah orang-orang sosiologi yang harus diambil. Kenapa? Bagaimana? Terus cari solusinya. Itu jadi kalau bisa mah dari sosiologi itu ada masukan untuk ya minimal untuk negara atau minimal untuk sekolah. Iya yang kan sosiologi itu lingkungan yang terjadi di iya, kenapa ini kenapa ini kan seperti itu. Jadi pelajari seperti itu. Iya. Jadi yang dipersiapkan juga mungkin lebih ke mental sama sudut pandang ya Bu ya. Kita nggak boleh nih, kalau tadi kan kata Ibu kalau orang eksak mungkin 4 kali 4 16. Udah titik berhenti di situ ya Bu ya. Tidak ada pemecahan ya Bu. Tapi kalau kita di sosiologi, kalian harus persiapkan nih sudut pandang ketika kalian melihat fenomena apa yang ada di masyarakat gitu ya Bu ya. Oh, lagi terjadi misalnya demo besar-besaran, kenapa? Bagaimana gitu ya Bu ya. Betul, jadi nggak berhenti di 16 saja gitu, tapi mungkin bisa jadi fenomena yang terjadi kalau kita melihat dari sudut pandang mungkin sosialnya, psikologinya, terus
kehidupan masyarakatnya, ekonominya, oh seperti ini gitu. Jadi harus lebih open minded banget ya Bu ya. Termasuk misalnya anak di kelas nakal, Betul, bandel, betul. ngapain dimarahi? Tidak dimarahi tapi diterangkul. Iya. Cari solusinya. Cari solusinya, latar betul, belakangnya seperti betul. oh kita tahu Oke. anak ini pantasan ke negeri. Betul. Oh, gitu. Jadi itulah Sebab akibatnya ya Bu ya. betul. Dan ibu kan 32 tahun ngajar gitu kan. Iya Bu. Justru itu anak-anak yang di kelas itu memang ya berangkat dari rumah yang memang broken. Iya, dan berbeda-beda latar belakangnya ya Bu ya. Betul. Iya. Jadi jangan menyalahkan siapa gitu. Iya, Ya udah iya. memang kembali lagi ke belakang Iya, sosial. Jadi harus siap tuh dengan segala situasi Iya. fenomena sosial yang ada di lingkup masyarakat atau di lingkungan kita sekitar dulu lah ya Bu ya, lingkungan Iya. sekitar kita dulu gitu. Baru Iya. nanti mungkin apa nih kita mau kasih kontribusi apa buat sekolah, buat negara kita gitu ya Bu ya. Buat keluarga. Buat keluarga itu yang paling utama sih sebenarnya ya Bu ya. Karena Wah, biar bagaimanapun kita itu adalah bagian dari keluarga. betul. Keluarga itu juga masyarakat. Masyarakat. Dan terkecil. Betul. Jadi kita di mana dilahirkan, dibesarkan, Dididik. mengenal orang pertama, pendidikan pertama itu keluarga. Di keluarga. Jadi norma apapun itu melembaga ada di masyarakatnya, terutama di keluarga. Betul, Jadi anak betul. keluar mau baik mau buruk keluarga. Betul. Ya, ini kalian calon-calon semua, Calon-calon. kan? So, silakan. Calon-calon pemimpin masa depan. Terutama pemimpin untuk keluarga. Keluarga dulu, Iya. betul. Wow, menarik banget nih Bu. Apa tentang sosiologi ternyata maksudnya kayak kita kalau melihat dari sudut pandang atau kacamata yang berbeda-beda banyak banget solusi atau fenomena yang terjadi ya Bu ya. Nggak cuma maksudnya artinya gini, kita tidak boleh kayak punya berpikiran sempit hanya di situ-situ aja. Oh nih orang kayak gini atau masyarakat ini seperti ini karena ini, kita nggak boleh langsung menyimpulkan satu sudut pandang ya Bu. Nggak boleh menghakimi dari satu sudut pandang, tapi kita juga harus lihat nih fenomena lainnya, faktor-faktor lainnya. Karena tadi kata Ibu juga bilang keluarga itu latar belakangnya mungkin beda-beda ya Bu ya, tapi keluarga itu adalah founder pertama, pendidikan pertama, ibaratnya masyarakat pertama yang ibaratnya kita temuin nih gitu ya Bu ya. Menarik banget ternyata ilmu sosiologi ya Bu ya. Makanya kemarin banyak banget Bu sosiologi gimana Bu prospeknya, terus belajarnya banyak kan. Kalau bimbingan kelompok diskusinya itu ya Bu ya gitu. Yang Ibu tahu ada ponakan yang sosiologi di UIN, dia tidak kuliah ceramah di kelas, enggak. Oke, banyak di lapangan kali ya Bu di ya. lapangan. Oke. Jadi mereka keliling Indonesia gitu mempelajari apa yang ada di Masyarakat dan budaya Indonesia ya Bu ya. Betul, gitu dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Indonesia itu kan luas, Betul, bermacam-macam suku. Nah itu termasuk Suku, suku-suku, bangsa iya. adat istiadat apa. Betul, itu betul. kan arahannya ini sosiologi. Iya, ranahnya ilmu sosiologi juga ya Bu ya. Iya. Iya, menarik banget nih. Ini mungkin bisa jadi satu alternatif buat yang tadinya belum tertarik sosiologi, akhirnya mungkin jadi wah pengen kayak Bu Rutini nih gitu, jadi guru sosiologi, atau mungkin ngambil yang murninya ya Bu ya, ilmu Boleh, sosiologinya iya. gitu. Kalau Iya. Bu, kalau ilmu sosiologinya sendiri bukan pendidikan, itu prospek kerjanya apa ya Bu ya biasanya? Itu satu udah jelas pendidikan. Mm-mm. Nah terus kedua di bidang perencanaan pembangunan juga kan itu ada Di sana. instansi pemerintah mungkin ya Bu ya. Iya, misalnya gini, kita mau bangun SMA 14. Betul. Kalau orang kata eksak, gampang sih, beli semen, beli pasir, belinya. Betul. Tapi apakah dilihat lingkungan sekedar? Enggak, kalau orang eksak itu ya. tugas orang sosiologi. Oke, nah itu lapangan pekerjaan juga tuh ya Bu ya. Jadi dalam pembangunan apa tuh, itu dalam perencanaan orang sosiologi itu harus diajak duduk bersama. Misalnya nih, mau membangun sekolah, di situ ada pasar, terminal. Iya, betul. Apa kata orang sosiologi? Nah, disitulah perannya. Jadi harus diajak ngomong. Oke. Oh, ini nggak cocok sekolah di sini. Betul. Nanti lagi belajar sampah, Pasar, berisik, terminal, pasar, iya. misalnya seperti itu. Oke. Nah, itu jadi nanti orang-orang sosiologi datang ke masyarakat. Betul. Istilahnya tuh penelitian gimana nih di ini aku dibangun sekolah. Ya kan Ibu kan bangun SMA 14. Sempat Ibu di sini, wah warga tuh gak setuju gimana. Akhirnya dengan persuasi dengan Bu Yeti waktu itu ya, setiap ini ya udah Bu yang setuju
KTP aja, ibu KTP susun terus tanda tangan, baru diajukan ke Pemda. Nah itu seperti itu. Saya merasa praktek langsung sosiologi. Itu langsung praktek langsung Iya. pas pembangunan sekolah ini ya, Bu. Iya. Waktu mendirikan sekolah ini. Iya, jadi Oke. itu kita tanya masyarakat sekitar. Oke. Iya, termasuk pembangunan pagar aja. Iya. Itu kita lobby lagi ke masyarakat. Oke. Dan Karena- itu ilmu sosiologi. Jadi kapake istilahnya. Iya, kepake. Dan langsung di lapangannya. Praktek, Iya. Oh, ternyata gitu ya, Bu ya. Maksudnya nggak harus kayak bikin suatu bangunan ya bikin aja, nggak kayak gitu ya, Bu ya. Iya, memang dia untuk menata bangunan. Oh, ini bangunan tekniknya ini. itu mungkin. Oh, fondasinya ini. Oh, sekian miliar gitu kan. Iya. Tahu. Tapi orang sosiologi nggak bisa. Iya. Jadi itulah seperti itu. Lebih merangkul ke masyarakatnya dulu Iya. nih gitu, supaya bisa apa yang mungkin mau dibangun atau apa yang mau didirikan mungkin bisa kayak bisa menyatu dengan masyarakat sekitar ya, Bu ya, akhirnya. Jangan Akomodir lah lingkungan itu. Oke. Alinda 1, Alinda 2 sekitarnya lah istilahnya. Iya, gitu. apalagi sekarang zonasi banyak ya, Bu ya. Itu makanya kan ke situ akhirnya. Iya, akhirnya. Seperti Iya. itu. Alhamdulillah ya, Bu ya. Berarti perjuangan juga ya, Bu, yang masa Ibu mendirikan sekolah ini. Luar biasa loh, Bu. Bisa maksudnya SMA 14 sampai sebesar ini. Gimana, Bu, perasaan Ibu dari yang dulu Ibu ibaratnya Ibu tahu lah peletakan batu pertamanya gitu ya, Bu, sampai sekarang sebesar ini udah dikenal masyarakat. Ya, Ibu merasa bangga aja. Itu mungkin kehidupan saya sebagai pribadi seorang guru yang sudah mengabdi 32 tahun istilahnya kan gitu. Iya. Ya semacam apa ya? Ya ibadah juga satu gitu kan. Amin. Jadi pahala merasa jariah. bangga, pahala istilahnya kan seperti itu. Dan silahkan sekarang generasi muda yang muda-muda untuk lanjutkan istilahnya kan seperti itu. Saya udah memberikan motivasi, udah apa gitu ya, silahkan teruskan yang selanjutnya karena 4 tahun lagi pensiun sama. Sedih deh, Bu, kalau ngomongin pensiun. Iya, apalagi kalau udah ini asam urat, udah ini. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya udah, kembali lagi ke fisik harus kuat. Iya, ya. karena kan kita yang guru-guru generasi muda ini maksudnya kita masih perlu dibimbing, butuh panutan seperti ibu-ibu dan bapak yang bapak-bapak senior di SMA 14 khususnya gitu, Bu. Cuma mungkin kalau kami dari yang tua tuh hanya bisa berbicara motivasi gitu kan seperti itu. Kalau untuk teknologi IT ya, mereka ibu percaya sudah maju gitu kan, cuman mungkin sebatas ini gini loh, gitu seperti itu aja. Aduh, menarik banget sih, Bu, ya Allah. Mudah-mudahan berkah selalu ya, Bu ya. Di menjelang Purna Bakti 4 tahun lagi, tapi mudah-mudahan tetap pahala jariahnya mengalir 32 tahun ya, Bu. Iya, Luar biasa. hadisnya juga ada istilahnya kan gitu. Ikan di laut aja pada berdoa. Kalau kita untuk menyebarkan ilmu kan, betul. Itu. Dan mungkin keberkahan inilah doa orang tua. Amin. Anak jadi guru. Iya. Ini sekarang terasa juga. Tapi maaf ke anak nggak mau. Oh, nggak diteruskan. Nggak mau meneruskan. Tapi Ibu juga tidak, maksudnya memaksakan. Enggak. Pilihan anak terserah gitu ya. Tapi kalau bisa ya, hayu gitu kan. Cuman saat ini belum ada panggilan untuk ke sana mereka, gitu kan. Kayaknya enjoy dengan kebebasan, tidak mau terikat. Kenapa sih kamu kan di bimbel juga ngajar? Oh beda lah, Bu, katanya gitu. Kalau di bimbel udah mengajar, udah lepas. Tapi kan kalau ibu harus bikin analisis, harus bikin soal, harus koreksi ulangan, harus ini. Kayaknya ngelihat ibu aja ribet banget gitu. Jadi ya udah, apa-apa kalau memang seperti itu. Ya mudah-mudahan ke depan bisa. Iya. Jadi mungkin bisa sukses di bidang lain ya, Bu ya. Gitu. Ya, kita berdoa dengan aja. pilihannya. Yang penting anak-anak udah dibekali dengan ilmu. Betul. Semoga SMA 14 lebih maju lagi, lebih berkreatif, lebih inovatif lagi. Tetapi tidak lupa dengan di dalamnya kita dibangun sebuah bangunan yang di situ ada guru-gurunya, ada siswa-siswanya yang hebat-hebat. Mudah-mudahan lebih bersinergi, lebih berkomunikasi lagi dan majulah SMA 14 Bekasi
tetap Seperti mengibarkan nama baiknya Bu di luar ya. Iya. Mudah-mudahan ya Bu, amin ya Bu. Aduh, sedih banget ya Bu, 4 tahun lagi ya Bu, ya Allah. Tapi alhamdulillah sekarang masih 33 jam ngajar. 33, Iya. luar biasa loh guys. Bu usia berapa Bu? 56. 56, 33 jam dan masih naik turun ngajarnya. Iya. Iya nggak sih Bu? Saya suka kalau piket lihat Ibu naik turun. Luar biasa. Tapi itu dikerjakan aja, diikhlas aja, dan ternyata dari anak tangga bismillah itu Nyampe ya Bu ya akhirnya? nyampe, dan mungkin itu saya jadi sehat, saya bisa bernapas, melatih paru-paru saya, Betul, kaki betul. saya digerakkan gitu Iya, kan. iya. Kalau nanti di misalnya di kebugaran itu harus berapa jam saya ini kan? Iya. Diikhlaskan aja Iya. naik turun tangga itu suatu Olahraga ya Bu. olahraga. Iya. Jadi Kalau- lebih sehat malah. Kalau sengaja mah kan bangun pagi jalan gitu kan. Enggak, Capek ya Bu ya, capek, benar. iya, dan malas. Dan istilahnya malas, gitu betul, keluar. betul, betul. Kalau di sini kan mau tidak mau Iya. harus berdiri tangga. Iya, iya, betul. Wow, keren banget nih Bu Ruth ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya, ilmunya berkah mudah-mudahan. Nah, berarti untuk sharing kali ini Ibu terima kasih banyak sekali sudah mau berbagi inspirasi, dan mudah-mudahan bisa memotivasi juga viewers yang ada di rumah nonton. Amin. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu lah. Mudah-mudahan Allah balas dengan kebaikan yang lebih lagi. Oke, amin. Terima kasih juga atas kesempatannya. Mudah-mudahan dari ilmu saya yang sampaikan, kemudian mungkin udah berapa 100.000 murid, ada salah satu yang menarik saya ke surganya Allah Subhanahu Amin wa Ta'ala. ya Allah, amin. Itu yang terhambat. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan ya Bu ya. Nah, berarti untuk sharing kali ini kita sudahi dulu Bu ya. Mungkin Bu bantu jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Jangan lupa. Jangan lupa kepada pemirsa semua, penonton semua, anak-anak semua untuk like. Like. Iya, dan juga jangan lupa komen. Nah, jangan lupa komen juga. Iya. Oke Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.